Menarik baca berita kemarin tentang emak-emak bercadar yang ngebut dengan sepeda motornya dan menabrakkan dirinya ke Polres Siantar. Saya antara geli, pengen ketawa sambil merasa miris nonton kejadian penabrakan itu. Yang bikin saya tambah geli, ketika akhirnya diinterogasi oleh polisi, emak-emak itu ngaku sebagai pecinta Rizik Syihab dan benci banget kepada polisi. Tambah pengen ketawa lagi saya ketika baca pengakuan dia kalau dia pengen masuk surga, jadi dia menabrakkan dirinya ke Polres. Tapi ada satu yang menarik buat saya untuk tahu latar belakang pemahaman dia. Ternyata si emak itu sudah menikah 2 kali dan suami kedua itu menganut paham agama aliran garis keras. Sejak bersama suaminya itu, si emak langsung menjadi orang yang keras juga. Dia langsung mengubah tampilan dirinya dari wanita yang berdandan biasa menjadi wanita dengan cadar hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Bukan itu saja, dia juga langsung memusuhi orang tuanya yang dianggap beda pemahaman agama dengan dia meski mereka sama-sama Islam. Apalagi bapaknya seorang purnawirawan polisi yang dia anggap sebagai institusi kafir. Si emak ini, maaf ya, saya nggak mau sebut nama atau inisialnya dia karena kasihan sama orang tuanya. Akhirnya dia cerai dengan suami keduanya yang mengajari dia tentang pemahaman agama garis keras. Mereka akhirnya cerai. Mungkin karena si bapak kesal, anaknya kok jadi berubah begitu. Si emak itu akhirnya belajar agama lewat media sosial dan semakin keraslah pemahaman dia. Semua orang dianggapnya kafir, kecuali dia dan kelompoknya saja yang masuk surga. Dia juga memaksakan kedua orang tuanya, terutama bapaknya yang purnawirawan polisi, untuk menonton ceramah agama yang dia tonton. Mungkin karena akhirnya dia berantem sama bapaknya yang purnawirawan polisi, maka si emak ini jadi benci banget dengan polisi. Dia lalu menabrakkan motor metiknya ke kantor Polres Siantar karena kebenciannya meluap. Bukan karena ingin meledakkan dirinya, tapi lebih karena kebenciannya terhadap bapaknya yang purnawirawan polisi yang dia anggap berseberangan pemahaman agama dengan dia dan membuat dia akhirnya cerai dengan suami keduanya. Geli memang baca latar belakang pemahaman si emak ini yang kelihatannya juga baru belajar agama. Ketemu pula sama suami kedua yang pemahaman agamanya garis keras. Dari sanalah ternyata dia salah memahami ajaran Islam yang selalu didoktrin dengan kata-kata perang, bantai, halal, dan sebagainya. Sehingga dia terbentuk menjadi pribadi yang keras juga. Kasus si emak yang salah pengajian ini sebenarnya bukan kasus baru. Banyak banget emak-emak yang salah pengajian yang mendadak berubah menjadi orang yang keras. Ingat kasus seorang istri Dandim Kendari yang suaminya akhirnya dipecat dari jabatannya. Waktu itu si istri yang suaminya baru naik pangkat ini mengolok-olok Menko Polhukam Wiranto ketika dia ditusuk orang yang tidak dikenal. Langsung aja si suami pun dipecat dari jabatannya karena dianggap tidak bisa menjaga istrinya. Bahaya memang kalau orang bodoh belajar agama, apalagi ketika dia mendapatkan pengajaran dengan pemahaman yang salah. Saya sejak dulu selalu bilang, kalau ayat-ayat di kitab suci itu nggak salah, karena terbitnya ayat itu sesuai konteks atau waktu di mana ayat itu dikeluarkan. Kalau ayat itu keluar di saat pada waktu itu, situasi saat itu sedang perang, ya jangan dipakai dong dalam keadaan damai. Akhirnya jadi salah penafsiran. Dan permasalahan salah penafsiran ini menjadi fenomena di agama Islam belakangan ini. Dengan munculnya tafsir bebas terhadap satu ayat saja oleh orang-orang baru yang merasa bisa seenaknya menafsirkan ayat tanpa punya keilmuan melihat konteks kapan ayat itu dikeluarkan, mengapa dan kenapa ayat itu keluar.
Tafsir yang keluar dari satu ayat kemudian dipelintir seenak jidat dan nafsunya untuk kepentingan dirinya. Dan lebih gila lagi, orang yang tidak punya ilmu dan berani menafsirkan ayat ini kemudian menjadi pengajar agama. Akhirnya dari kebodohan dia lahirlah orang-orang bodoh baru yang lebih fanatik, lebih beringas karena ketidakfahamannya. Banyak banget emak-emak juga bapak-bapak yang belajar agama lewat guru yang salah, lewat media sosial yang salah, dan dia serap lewat otak kecilnya. Apalagi ditambah ketika dia punya masalah berat, pengen masuk surga instan karena dulunya tukang maksiat. Jadinya mereka tambah menggila. Dulu ketika belum tahu agama, dia pengen masuk surga. Dan ketika dia tahu agama, dia pengen masukkan semua orang ke neraka. Saran saya, sebelum belajar agama, pergunakan dululah akal dan hati. Akal untuk berpikir kalau semua pesan dalam sebuah ayat kitab suci itu pasti ada sebab, musabab, dan kapan waktunya ayat itu dikeluarkan. Kemudian hati yang luas yang tidak pernah membenci tapi lewat agama mencari kedamaian hati. Sesudah itu semua, carilah guru agama yang benar yang mengajarkan cinta dan pemikiran yang sehat. Ibarat pelajaran, kalau pengen belajar biologi ya carilah guru biologi. Jangan belajar biologi dari guru matematika. Akhirnya sama-sama nggak paham biologi. Dan yang lebih parah lagi, menganggap biologi adalah salah satu sumber kebenaran dan mata pelajaran lainnya salah sehingga harus dihilangkan. Ini bukan tentang Islam saja ya, tapi untuk semua agama. Di banyak negara yang agamanya mayoritas, pasti ada orang-orang yang kaku cara berpikirnya dan akhirnya menjadi keras. Orang-orang ini gampang dibodohi, dimanfaatkan, ditunggangi, dan bahkan dijadikan senjata. Agama yang seharusnya damai akhirnya menjadi senjata pembunuh karena menganggap apa yang dia perbuat itu benar. Saya jadi ingat nasihat teman saya dulu. Hati-hati sama emak-emak naik metik. Hanya dia dan Tuhan yang tahu kemana dia ingin berbelok. Sekarang saya jadi pengen tambahkan. Hati-hati sama emak-emak bercadar dan naik metik. Tuhan aja nggak tahu dia mau belok atau mau nabrak kantor polisi. Saya seruput kopinya dulu. Mari kita jaga kita punya emak. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.